kedua, ibadah tetap dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan tidak bersalaman. Ibadah Persekutuan Kaum Bapa atau PKB akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 24 Oktober 2021 pada jam 12 siang seusai ibadah pagi. Komisi Ekuban Persekutuan memberkati kami Jemaat GKI Betania Dok 9 dalam minggu kerja yang telah kami lalui, dan Tuhan izinkan kami ada dalam minggu kerja yang baru. Dan saat ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini, tapi juga jemaat yang ada di rumah-rumah jemaat. Pada saat ini kami boleh terbuka di hadapan Tuhan. Kami boleh merendahkan diri dan mengaku dosa. Engkau mengenal apa yang kami lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami, supaya kami tidak nyaman di dalam salah dan dosa yang kami lakukan. Berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus, menuntun kami, membawa kami kepada jalan kebenaran, supaya ketika kami ditegur, kami kembali kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau menerima kami apa adanya, dan Engkau membaharui kami lewat tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terbuka di hadapan Tuhan, dan kami siap dibentuk dan dibaharui oleh Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 94, berhimpun semua pada ayat yang ketiga, berdoa dan jaga. Jemaat Tuhan, dengarkanlah pemberitaan keampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengaminkan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani 95 ayat yang ketiga, firman anak yang telah ampun utang dunia. Utang dunia
Jemaat, saya jemput Ibu Bapak Jemaat berdiri. Mari bersama-sama kita mendengarkan hukum Tuhan. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Hidup sebagai anak-anak terang pada ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dengan hikmat Tuhan kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Silakan Ibu Bapak duduk kembali lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, firman-Mu menjadi pelita dan suluh bagi kami semua jemaat GKI yang ada di tanah Papua, khususnya jemaat GKI Betania Dok 9 pada saat ini. Baik kami semua yang ada di dalam gedung gereja ini, tetapi juga warga jemaat yang ada di rumah-rumah jemaat, bahkan semua ibu bapak yang mengikuti siaran secara live streaming. Kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami terbatas. Kami butuh Engkau hadir lewat tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, menguasai kami semua, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman. Engkau memampukan kami supaya hati kami semua menjadi tanah yang subur untuk benih firman ditaburkan, dan Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman. Hamba yang Tuhan utus di pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sucikan, kuduskan, sembunyikan hamba di bawah salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak lewat pemberitaan firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta Engkau hadir. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-10 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Bapak Ibu jemaat akan membaca ayat ganjil dan saya akan membaca ayat genap. Kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama bergantian dengan perikop kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian,
Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kamu beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan. Haleluya. 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 Jemaat, tibalah saatnya kita menopang pekerjaan Tuhan lewat pemberian persembahan di saat ini. Sementara derma Bapak Ibu disiapkan, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan, kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian Rohani 132 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ya Tuhan, murah-Mu bagi.
berkat dan perlindungan Tuhan selama ini anak Anjali Ronsumbre yang akan operasi pada hari Senin, Mama Janda Silviana Ansanai Oparai yang lanjut usia, dan Bapak Oscar Ronsumbre yang berulang tahun pada tanggal 22 Oktober 2021. Keluarga Hengki Oparai atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga serta usaha setiap hari, Bapak dan istri dalam pekerjaan dan anak-anak dalam pendidikan dan masa pertumbuhan. Keluarga Alex Robaba atas berkat dan perlindungan Tuhan dan cucu terkasih Dina Aurelia Minarni Robaba yang bertambah usia 3 tahun, dan anak Kalkon Robaba yang bertugas di Lanijaya. Keluarga Antotius Waimbo atas berkat dan perlindungan Tuhan setiap hari. Keluarga Seth Warabai atas meninggalnya anak Desi Warabai serta anak diserui yang bertambah setahun usia pada tanggal 20 Oktober. Keluarga Seth Maliaki Tata atas bertambah setahun usia anak Silas Tata yang ke-8 tahun pada tanggal 23 Oktober. Keluarga B. Warabai atas perlindungan Tuhan setiap hari. Keluarga El Merasi atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga serta anak Bondang Rifano Merasi yang bertambah setahun usia pada tanggal 23 Oktober genap 1 tahun. Keluarga Fengri Robaba atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam pekerjaan dan keluarga setiap hari, anak Nehemia Robaba dan Febiola Alfonsina Robaba dalam masa pertumbuhan, Ibu N Robaba dan ketiga anak Natalia, Rain dan Devia Robaba yang berangkat ke NTT Kupang, dan adik-adik di bangku pendidikan TK, SMA dan perguruan tinggi. Bapak Nehemia Robaba dalam pekerjaan setiap hari, dan adik Gina Robaba yang berangkat ke Manokwari. Ibu Mina Karayopi atas ulang tahun pada tanggal 24 Oktober. Keluarga Diego Raweyai atas bertambah setahun usia anak Tiago Robi Julius Raweyai. Saudara Ernia Bisai atas pertolongan dan penyertaan Tuhan Mama M. Birak yang sedang sakit di rumah. Keluarga Bapak Arnold Oparai atas berkat Tuhan dalam bulan ini dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dan usahanya setiap hari. Seorang pemuda yang tidak menyebutkan nama atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga serta usaha setiap hari. Keluarga Koromat atas ulang tahun anak Gwenia genap 1 tahun pada tanggal 24 Oktober. Keluarga Agdamina Koromat atas bertambah setahun usia anak Gwenia pada tanggal 20 Oktober genap 1 tahun, dan Ibu Agdamina Koromat yang bertambah setahun usia genap 64 tahun pada tanggal 24 Oktober. Keluarga Yeremias Kumubui atas berkat, dan anak Rasia Kumubui yang sedang mengikuti tes TNI AD. Keluarga Mama Janda Dolfina Oparai Raweyai atas penyertaan Tuhan dalam usaha dan kehidupan setiap hari. Keluarga Bapak Hans Row atas perlindungan dan berkat Tuhan setiap hari, dan Bapak Row yang berada di Waropen dalam tugas dan pekerjaan di Dinas Perhubungan. Keluarga Ibu Rahel Tata atas ulang tahun pada tanggal 28 Oktober. Keluarga Jimmy Menanti atas penyertaan Tuhan selama ini, dan anak Leo Gabriel Menanti yang bertambah setahun usia pada tanggal 20 Oktober genap 6 tahun. Saudari Merlin Ayomi atas berkat dan perlindungan Tuhan serta usaha setiap hari. Keluarga BS Warinusi atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari, dan anak-anak dalam pekerjaan, pendidikan, dan usaha, dan cucu-cucu dalam masa pertumbuhan. Keluarga Andi Ayomi atas berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari, dan Ibu Estermina
Mirani dalam usaha setiap hari. Satu keluarga yang tidak menyebutkan nama, atas berkat dan perlindungan Tuhan. Keluarga Mandawara dan keluarga Frans Pabasing, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan setiap hari. Acara pemakaman orang tua terkasih di Tanah Toraja dan dengan lancar, dan keluarga boleh kembali dan tiba di Jayapura dengan selamat. Demikian mengucapkan syukur dan mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau adalah Allah yang mempunyai berkat. Sumber berkat itulah yang memerintah dalam kehidupan jemaat GKI Betania Dok 9. Engkau memerintahkan berkat itu mengalir dalam hidup jemaat, sehingga di minggu pagi hari ini jemaat Tuhan boleh menopang pekerjaan Tuhan lewat pemberian persembahan, baik di kantong-kantong persembahan, peti pembangunan, diakonia, aksi 5 menit. Bahkan ada 28 pribadi dan keluarga yang mengalami lawatan tangan kasih Tuhan. Mereka boleh menyerahkan pengucapan syukur atas semua penyertaan Tuhan yang dialami. Kesehatan, kekuatan, pertambahan usia yang Tuhan berikan, keberhasilan anak-anak dalam pendidikan, bahkan perjalanan untuk menempuh pendidikan, kehilangan anggota keluarga, semua yang jemaat Tuhan lakukan. Jemaat ini merasa bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala kondisi hidup mereka, sehingga boleh mengantarkan pengucapan syukur yang nama-nama mereka telah dibacakan oleh Bapak Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan, Engkau menerima semua persembahan yang boleh dihantarkan, baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun jemaat yang ada di rumah-rumah jemaat yang ada di jemaat GKI Betania Dok 9. Siapapun yang menangkap siaran ini, yang dengan setia menopang pemberian pekerjaan Tuhan lewat pemberian persembahan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong. Kiranya Tuhan, Engkau memakai jemaat ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Bapa. Berkati setiap tangan yang mengelola persembahan yang menopang pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat ini, di tingkat jemaat, di tingkat klasis, bahkan di tingkat sinode. Terimalah semua persembahan yang diberikan di pagi hari ini, bahkan jemaat ini sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah membaca kebenaran firman yang secara sinode GKI di Tanah Papua sudah memberikan kepada kita untuk merenungkan kebenaran firman dalam minggu ini. Roma pasal yang ke-10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Dari bagian firman Tuhan ini, Sinode GKI di Tanah Papua memberikan tema, yaitu dipilih Tuhan untuk bersaksi. Dipilih Tuhan untuk bersaksi. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Roma 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15, ini merupakan uraian penegasan Paulus mengenai siapa yang diselamatkan. Di kalangan warga jemaat yang ada di Roma, masih banyak pemahaman bahwa keselamatan diperoleh dengan jalan berusaha menaati hukum Taurat. Paham ini merupakan
pengaruh dari paham Yahudi yang berkembang pada saat itu. Penjelasan ini memberikan penekanan pada usaha manusia. Bagi Paulus, paham seperti itu adalah upaya untuk membangun kebenaran sendiri. Pada ayat sebelumnya yang bisa kita lihat pada ayat yang ketiga, serta membuat manusia tidak takluk kepada kebenaran Allah yang adalah pemilik bahkan kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan sebuah penegasan bahwa Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Dengan pernyataan ini, Paulus hendak menegaskan bahwa manusia tidak mampu dengan usahanya untuk dibenarkan. Hanya Yesus yang mampu menaati hukum Taurat. Dengan demikian, kebenaran diperoleh hanya dengan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Penulis syair nyanyian rohani 157 ayat yang kedua mengakui bahwa meski aku bekerja tahan sampai berlelah, tidak cukup kuatku, hanya oleh sayangmu, oleh darahmu yang kudus dapat aku ditebus. Sebagai jawaban manusia atas karya Allah itu, maka manusia semestinya mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Mengaku dengan mulut menekankan aspek kesaksian sesuai yang dapat didengar oleh orang lain. Jadi intinya adalah aspek tindakan dan perbuatan. Aspek yang dapat dilihat, didengar, dinikmati oleh orang lain, percaya dengan atau dalam hati. Ini menekankan aspek yang merupakan dasar dari tindakan perbuatan. Jadi intinya adalah tindakan dan perbuatan yang lahir dari sebuah keyakinan bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk keselamatan manusia. Jadi tindakan merupakan jawaban terhadap anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu ibu bapak, jemaat, anak-anak, pemuda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus hendaknya bersaksi tentang anugerah itu di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Itu sebabnya setiap orang percaya, umat GKI di tanah Papua, khususnya jemaat GKI Betania, Dok 9 pada saat ini, kita semua dipanggil untuk bersaksi tentang karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Menjadi pertanyaan sesuai dengan tema yang ada, bagaimana kita dapat memahami bahwa kita dipilih untuk bersaksi dalam hidup ini. Melalui bagian firman yang sudah kita baca tadi, Roma 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 mengajarkan kita ada beberapa langkah untuk kita dapat mengetahui bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk bersaksi. Langkah yang pertama kita lihat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita perhatikan kebenaran firman. Langkah yang pertama di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, yaitu Allah Bapa menyediakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat sebelumnya, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Paulus ini dia sedih. Bahkan dia pedih bahwa kesungguhan religius orang Yahudi itu tidak dihubungkan oleh pengetahuan yang benar. Itu tergambar di ayat sebelumnya. Memang mereka tahu bahwa Allah esa adanya, dan ia telah menyatakan sifat-sifatnya dalam hukum Taurat. Namun hakikat Taurat tidak mereka akui karena tidak mereka pahami. Taurat adalah pernyataan kemurahan Allah yang mewujudkan penuh dalam diri dan karya Kristus yang menyelamatkan. Namun mereka memahami bahwa Taurat sebagai tuntutan Allah. Kebenaran adalah target yang harus dicapai, bukan anugerah yang harus disambut. Nah, akibatnya mereka tidak bersedia merendahkan hati mereka
pembenaran di dalam Kristus pada ayat 3 bagian B. Mereka binasa dalam merasa benar dengan memperjuangkan keselamatan sendiri. Nah, Kristus adalah tujuan dan penggenapan Taurat dalam ayat yang keempat. Sebab Taurat berbicara tentang Dia dan hanya Dia yang dapat menggenapi Taurat yang secara seutuhnya atau sempurna. Manusia tidak perlu dan tidak mungkin menjangkau Allah atau turun ke neraka, menanggung sendiri segala akibatnya demi memperkenalkan Allah. Pada ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kristus sudah melakukan semua itu. Ia Allah menjadi manusia sehingga manusia tidak perlu mencari Allah dengan usahanya sendiri. Ia menanggung derita dan hukuman dosa manusia agar kita semua terbebas dari murka Allah. Nah, jalan keselamatan telah terwujud dalam Yesus Kristus. Allah hanya menuntut respon Bapak Ibu dan saya, kita sebagai manusia, hati yang percaya dan yang melahirkan pengakuan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ibu Bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kitab Roma ini kita menemukan secara terperinci penjelasan tentang pembenaran oleh karena iman. Paulus menegaskan bagaimana kasih Allah melalui iman kepada Yesus Kristus menjangkau kepada semua orang yang percaya. Maka keselamatan itu hanya adalah anugerah Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan untuk berusaha supaya selamat. Apakah dengan kebaikan, dengan amal budi kita, dengan semua yang kita lakukan supaya kita selamat? Karena semua yang kita buat itu terbatas adanya. Sebab manusia tidak akan pernah dapat menjangkau kekudusan Tuhan, bagaimanapun hebat dan kemampuannya untuk taat pada hukum Taurat. Namun manusia itu dapat selamat karena Allah yang datang kepada manusia. Itu sebabnya hanya oleh anugerah Bapak Ibu dan saya kita selamat. Kita punya kewajiban untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Melakukan kebaikan itu adalah tanggung jawab kita. Melayani itu tanggung jawab kita. Karena Bapa di dalam kerajaan sorga telah menyediakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada kata terlambat untuk kita menerima keselamatan yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan menyediakan itu di dalam Yesus Kristus dan sudah secara sempurna Ia melakukannya ketika Ia berinkarnasi di dalam dunia. Karena itu pada ayat yang ke-8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kita diingatkan bagaimana kehidupan Rasul Paulus, segala tantangan kehidupan yang dilaluinya tidak pernah lepas dari kasih karunia. Kita kenal betul bagaimana cerita Paulus sebelum namanya diubah menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Dalam pertobatan, perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan mengubah dia. Tuhan memakai dia. Dan kemudian dia hidup karena kasih karunia Allah. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau supaya kita menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita hidup karena kasih karunia Allah. Kemampuan kita menjalani kehidupan ini bukanlah karena kekuatan, bukan karena kuasa atau kemampuan yang ada pada diri kita. Semua kita lakukan, kita terima karena kasih karunia Allah semata. Iman kepada kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Jika Tuhan dekat dengan kita, maka bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan ini yang untuk semakin mengenal Dia. Dengan akrab, kita semakin mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Kita bersyukur karena Tuhan boleh dengan sempurna menyelamatkan kita. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan mengubah kita menjadi baik.
Kadang kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tidak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengubahkan menjadi baik dalam pandangannya. Dia akan membentuk kita ketika kita meresponinya untuk dipakai oleh Tuhan. Hal yang kedua, di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu manusia merespon dengan memiliki iman yang benar. Jika Kristus sudah menggenapi tuntutan Taurat pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, maka bagian manusia hanyalah beriman kepadanya. Tapi bagaimana iman yang benar itu? Pada ayat 9 sampai dengan 10 mengajarkan kebenaran penting. Yang pertama, iman itu harus bersumber dari hati. Pada ayat ini berbicara tentang mulut dan hati. Namun dalam urutan yang berbeda, urutan mulut dan hati pada ayat 9 disebabkan kutipan dalam perjanjian lama di dalam ayat 8 juga menggunakan urutan yang sama. Untuk menghindari kesalahpahaman, Paulus sengaja menulis di dalam ayat yang ke-10 membalik urutannya untuk mengajar bahwa pengakuan verbal harus dimulai dari hati. Pengakuan di mulut harus dimulai dari keyakinan di dalam hati. Yang kedua, walaupun iman menyangkut masalah hati, tetapi iman bukanlah semata-mata masalah emosi. Ada kebenaran kognitif dan objektif di dalam iman tersebut, di mana iman itu berkaitan dengan sebuah peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu kebangkitan Kristus pada ayat yang ke-9. Keyakinan kekristenan tidak mengajarkan iman yang buta, tidak rasional atau tidak berdasarkan realita. Iman lebih daripada sekedar romantisme psikologis dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, iman bukanlah sekedar luapan emosi atau persetujuan intelektual, namun persandaraan seluruh hidup kepada Kristus. Iman berarti mengakui ketuhanan Kristus atas hidup kita. Kebangkitan Kristus tidak hanya membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan pada dirinya sendiri, tetapi juga Tuhan atas hidup Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus bangkit, itu berarti Tuhan punya kuasa untuk hidup Bapak Ibu dan saya. Dia menjadi Tuhan. Ia seharusnya menjadi tempat di mana kita menyandarkan segala kelemahan kita. Dia adalah objek daripada seruan kita. Kita memanggil dia pada ayat yang ke-13. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu marilah kita mengerti bahwa pada bagian ini merupakan panggilan dan tanggung jawab sebagai orang percaya yang telah mendapatkan anugerah. Hidup kita telah dibenarkan oleh Allah. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Apa artinya mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati? Mengaku dengan mulut menunjukkan pada aspek kesaksian yang dapat didengar dan diketahui oleh orang lain. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan kesaksian bagi seluruh dunia. Bukan hanya orang Yahudi yang percaya saja, yang merupakan sasaran penyelamatan daripada Allah. Sasaran penyelamatan Allah adalah seluruh umat manusia di dalam dunia. Jadi mengaku dengan mulut ini merupakan aspek tindakan dan perbuatan dari iman. Percaya dalam hati merupakan aspek yang menjadi dasar dari tindakan dan perbuatan. Inti dari kepercayaan dan keyakinan adalah Yesus yang mati dan bangkit. Kematian dan kebangkitan adalah anugerah Allah untuk keselamatan manusia. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus? Pengakuan mengenai anugerah juga dapat kita tunjukkan. Hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tahu bahwa kita semua tidak mampu
melakukan hukum Taurat itu. Karena itu ia datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan. Ia mau supaya ibu bapak dan saya, hidup kita yang telah ditebus itu, kita dapat mengakui anugerah Allah dalam hidup yang sudah diselamatkan ini, dengan kita memperhatikan bagaimana cara hidup kita tadi dalam hukum Tuhan, dengan saksama kita memperhatikan cara hidup kita. Karena waktu hidup inilah singkat, hari-hari hidup ini hari-hari yang jahat. Tapi mengapa Tuhan masih menempatkan kita pada saat ini di masa pandemi dengan situasi yang sulit? Tuhan mau memakai jemaat GKI Betania dalam seluruh hidup dan kerja dan karya yang dapat dilakukan, supaya dapat mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dan juga dalam tindakan dan perbuatan dalam iman, untuk bagaimana dapat menjadi berkat bagi sesama. Kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat. Kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini begitu keras, begitu persaingannya begitu tinggi. Tidak mudah zaman sekarang mencari pekerjaan. Ada banyak persyaratan yang sulit. Ada banyak orang yang bergumul sudah honorer sekian tahun, bergumul untuk dapat pekerjaan tetap, sulit. Sudah kasih masuk lamaran, kadang hak kita diambil oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun itu mungkin sakit, sulit, sesak, tapi Yesus mau supaya kita tetap mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita tidak mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu, beratnya hidup ini membuat kita akhirnya kadang-kadang mempertanyakan, Tuhan di mana? Bagian firman Tuhan pada saat ini menegur kita supaya kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, mengakui bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, dalam tindakan untuk kita lakukan dalam hidup dan kerja. Untuk anak-anak muda, remaja, pemuda, berjuang, yakinlah bahwa Tuhan menolong kita walaupun ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga, yaitu pada ayat 13 sampai dengan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Memahami kepastian keselamatan berdasarkan iman. Pada bagian ini kita bisa melihat ada kesejajaran dalam ayat 10. Kepastian keselamatan, mulut dengan hati mengaku dan percaya, dibenarkan dan diselamatkan. Siapa saja yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus pasti akan memiliki status yang baru sebagai orang benar, bukan sebagai orang berdosa. Sekali lagi kita bisa melihat di sini bagaimana kita dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Kita bisa lihat dalam pasal 8 ayat 29 sampai dengan 30. Itu janji Tuhan kepada kita, proses keselamatan kita. Ada jaminan keselamatan didasarkan pada janji Tuhan pada ayat 11. Alkitab berkali-kali mengajarkan bahwa Allah tidak pernah melupakan orang yang percaya kepadanya. Malu di sini bukanlah perasaan belaka saja. Dalam fase Alkitab, hal ini menunjukkan kita tidak dipermalukan. Biasanya muncul pada saat orang percaya menghadapi pergumulan yang berat karena iman mereka, dan orang fasik mempertanyakan kegunaan iman tersebut. Di tengah situasi ini, Allah selalu memberikan kemenangan. Allah tidak pernah mempermalukan orang percaya. Ada amin? Kita percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan kita. Kita tetap yakin bahwa Tuhan akan membela perkara kita. Kepastian keselamatan juga didasarkan pada kebesaran dan kekayaan kemurahan Allah.
Kebenaran melalui iman ini berhubungan erat dengan fakta bahwa Allah adalah Allah untuk semua orang. Karena Ia adalah Allah untuk semua orang, maka Ia pasti hanya akan menggunakan satu cara keselamatan yang dapat diakses oleh semua orang. Jika keselamatan adalah melalui sunat atau Taurat, maka keselamatan semacam ini hanya dimungkinkan hanya untuk orang Yahudi saja. Kebesaran Allah atas jaminan bahwa kemurahannya juga melimpahi bagi semua orang yang percaya kepadanya, karena itu Ia kaya bagi semua yang berseru kepadanya. Keselamatan bagi Allah yang pasti, Ia selalu menolong kita yang berseru kepadanya. Karena itu ibu bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, pelajaran rohani untuk kita harus mengikuti bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu ada salib yang harus kita pikul, tidak mulus. Ada kegagalan, ada kebingungan. Seringkali mengikuti setiap kesaksian kita. Tidak jarang kita mengalami keputusasaan. Masalah-masalah krisis kadang-kadang membuat kita dapat membahayakan iman kita, membawa kita menyerah. Sebaliknya bagi kita yang berseru kepada Tuhan, Ia akan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan. Ia akan menyelamatkan kita dalam situasi yang sulit. Jadi jangan takut ketika kita ada dalam kondisi yang sulit. Jangan takut ketika kita mengalami kegagalan, ketika doa kita tidak didengar, ketika kita mengalami situasi yang sulit. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa Allah akan menolong kita. Allah akan memampukan kita di dalam segala kelemahan dan keberdosan kita. Allah akan bertindak untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pada bagian yang terakhir, poin yang keempat dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, respon manusia dalam menerima kabar baik. Bagian sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana keselamatan hanya dimungkinkan melalui iman kepada Kristus, sebagaimana penggenapan hukum Taurat. Yang dibutuhkan manusia pun hanya beriman kepada Tuhan. Keselamatan bukan hanya dimungkinkan di dalam Kristus, tetapi juga dijamin oleh Allah. Jika kabar ini sedemikian baik, mengapa masih banyak orang yang tidak meresponi berita baik ini? Persoalan bukan terletak pada kualitas keselamatan yang diberikan. Ini benar-benar kabar baik bagi manusia yang tanpa harapan. Persoalan juga bukan terletak pada kualitas kemurahan Allah, karena Ia kaya bagi semua orang yang percaya. Pada bagian ayat 14 sampai dengan 15 bagian A mengungkapkan bahwa persoalan ini terletak pada ketidakadaan para pembawa kabar baik. Berseru hanya dimungkinkan jika orang itu lebih dahulu dia beriman. Kita perhatikan baik pada ayat 14. Beriman, dia harus beriman. Hanya dengan beriman itu dimungkinkan untuk bisa mendengar. Dan mendengar hanya dimungkinkan jika orang itu memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik hanya dimungkinkan jika ada yang mengutus. Dari pihak Allah tentu saja ini Ia kehendaki ada banyak utusan Injil. Nah, persoalannya apakah semua orang yang percaya mau menerima, mau memberi diri sebagai utusan Tuhan? Keterlibatan kita dalam misi seharusnya dilihat sebagai hak istimewa, anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Tugas kita adalah memberitakan karya keselamatan kepada semua orang, supaya ada banyak orang dibawa dimenangkan untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak manusia mencari keselamatan, tetapi manusia tidak mendapatkan keselamatan itu.
dengan kekuatan sendiri. Karena itu Tuhan menyediakan jalan bagi manusia. Kuasa dan pengorbanannya memberikan hidup baru, damai sejahtera, dan pembenaran yang kekal kepada kita. Karena itu barang siapa yang telah menerima ini, semuanya pasti akan merasa bahwa ia harus memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Manusia hanya dapat diselamatkan karena iman, karena percaya, karena mengerti, karena menyetujui dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu semua orang yang harus mendengarkan firman Tuhan, mengaku bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Allah telah memberikan kekayaan yang tidak dapat diberikan oleh manusia, yaitu keselamatan kepada kita. Ibu bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah ini berita yang indah yang harus kita wartakan dalam hidup yang sudah diselamatkan ini? Kalau zaman dulu kita boleh mendengarkan berita Injil lewat misionaris yang datang melayani, dan sampai saat ini tugas pengutusan atau penginjilan masih tetap dilakukan kepada daerah-daerah yang membutuhkan berita Injil. Bukan hanya di kampung-kampung, tapi juga di kota-kota besar. Bahkan sampai saat ini kita membutuhkan utusan Tuhan untuk datang mengabarkan kabar baik. Bukankah kita semua menyukai kabar baik itu? Bukankah kita semua rindu mendengarkan dan menceritakan kabar baik kepada banyak orang di sekitar kita? Dalam segala tugas dan kerja kita, dalam semua aktivitas pekerjaan pelayanan yang Tuhan izinkan supaya kita dapat lakukan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajar kepada kita bahwa walaupun kita hidup di zaman yang serba modern, orang bilang zaman now, tapi ketong tidak now toh. Ketong Tuhan kasih hikmat, kasih kemampuan supaya dapat bertindak di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, zamannya modern, tapi kita tidak dapat disesatkan dengan semua pengajaran-pengajaran sesat. Karena Tuhan kasih kita hikmat dan kepercayaan sehingga kita tidak perlu harus mundur karena berbagai situasi sulit yang kita hadapi. Kita punya pemahaman yang baik tentang karya keselamatan Tuhan, bahwa Ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah, dan oleh Dia kita semua mendapatkan keselamatan. Kita adalah umat Israel secara rohani. Kita dipilih oleh Allah untuk menerima keselamatan abadi itu. Karena itu hendaklah kita tidak boleh diam. Kita harus menyampaikan keselamatan itu bagi orang lain. Kita harus menyampaikan kabar keselamatan itu. Karena tugas melayani bukan hanya majelis jemaat. Sudah penjaringan majelis jemaat di sini atau sementara? Sudah penjaringannya atau sementara? Bapak Ibu saat ini ada dalam penjaringan majelis jemaat. Hidup kita singkat, terbatas. Jangan sampai waktu kita lebih banyak kita pakai untuk melayani diri sendiri tanpa kita pakai hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena waktu kita hidup, waktu untuk kita melayani. Kalau kita sudah meninggal, waktu untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat dalam sepanjang hidup yang Tuhan sudah selamatkan ini. Kita dipilih untuk bersaksi. Kita dipilih Tuhan untuk bersaksi. Tuhan panggil kita tidak kosong. Dia urapi dengan kuasa, karunia, Dia kasih kita kemampuan untuk melayani. Karena itu kita harus yakin dan percaya. Kita menggunakan semua kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini untuk bersaksi dan mewartakan kabar keselamatan. Bagi anak-anak muda, kita jangan mudah terpengaruh dengan gaya hidup atau style pada zaman ini. Kadang-kadang kita membuat keputusan untuk melawan segala tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis dengan segala rayuannya. Kita diasingkan, kita dijauhi, kita tidak ada teman. Tuhan akan kasih kita kekuatan.
untuk bisa melawan segala tipu, segala usaha yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Tuhan kasih kemampuan kepada kita supaya kita yang sudah selamat ini mampu mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Banyak anak-anak muda yang hidupnya dihancurkan lewat berbagai persoalan-persoalan sosial. Mabuk, pesta pora, ganja, narkoba, dan segala macam. Hal-hal ini membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita semua menjadi orang-orang yang diutus Tuhan untuk melayani. Di mana? Dimulai dalam keluarga rumah tangga kita, lingkungan di mana kita ada, di dalam pelayanan kita, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan utus kita untuk melayani. Jangan bilang, Ibu Pendeta, tunggu saya sekolah teologi dulu, baru saya melayani. Tuhan panggil kita terakosong, Dia urapi kita. Dia akan berikan kemampuan untuk kita bicara, untuk melayani. Dia akan kasih kekuatan kepada kita, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan dunia ini, dengan kita memahami bahwa Tuhan Allah telah menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia telah memberikan hidup Bapak Ibu dan saya selamat. Kita semua selamat, sehingga kita tidak perlu takut. Masih tanya lagi, saya kalau mati nanti saya masuk neraka ke surga? Tuhan kasih jaminan hidup kekal karena kita sudah selamat di dalam Yesus. Yang kedua, kita meresponi dengan memiliki iman yang benar, percaya kepada Yesus Kristus, karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk tetap menjalani hidup dengan baik dan benar. Yang ketiga, memahami kepastian keselamatan berdasarkan iman lewat kebenaran firman yang telah diberikan. Yang keempat, kita meresponi dengan baik dan menerima kabar keselamatan atau kabar baik itu dengan kita menjadi utusan Tuhan. Semua kita dipakai oleh Tuhan untuk sehingga dalam usia, waktu hidup kita, pelayanan kita, kita fokus untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kita semua sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk bersaksi dalam minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saya jemput Ibu Bapak Jemaat berdiri dan kita bersama-sama akan mengaku iman percaya. Setelah itu jemaat siapkan nyanyian rohani 95 ayat yang keempat. Kita bersama-sama mengaku iman. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, dan sebagai tanggapan akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami meresponinya, memahaminya bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi dalam hidup yang sudah diselamatkan. Tolong kami Bapa, supaya kami mengerti bahwa kepada kami bukan saja percaya kepada Yesus, tapi Tuhan juga memulihkan hidup kami, Tuhan juga membaharui hidup kami, dan Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini Bapa, baik Ibu Bapak jemaat Tuhan yang mendengarkan di dalam gedung gereja ini, tapi juga Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah-rumah jemaat yang ada di GKI Betania, bahkan yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tolong kami semua, supaya dengan panggilan-Mu, penetapan-Mu, kami menjadi saksi, menceritakan keselamatan kepada banyak orang. Kami menyadari Tuhan, betapa singkatnya hidup ini, betapa waktu yang Tuhan kasih untuk kami melayani Engkau, membalas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati pelayanan di dalam jemaat GKI Betania Dok 9. Tuhan menolong hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Wanda Sanggenapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam segala tugas dan tanggung jawab sebagai ketua jemaat. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan karunia, Tuhan memberikan kerjasama yang baik dengan para penatua dan syamaas majelis jemaat, koordinator unsur, dan semua yang terlibat melayani di dalam rumah Tuhan dalam jemaat ini. Tuhan, ikatkan mereka dengan kasih-Mu, dengan semua pergumulan pelayanan dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan, Engkau menolong ketika mereka berseru, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan kami untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan menguatkan setiap hamba-hamba-Mu dalam kesetiaan mengiringi pekerjaan pelayanan. Berkati Ibu Pendeta, berkati suami, berkati anak-anak yang dengan setia mendampingi dan menemani, bahkan ada bersama-sama dalam pelayanan. Berkati para majelis jemaat, hidup mereka secara pribadi, tapi juga kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak-anak dijaga, dilindungi, dan diberkati. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, baik sebagai kostor, sebagai ketua, dalam setiap unsur, koordinator. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan memberkati. Mereka yang melakukan siaran live streaming, semua pelayanan yang dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, Engkau memberkati.
Hamba berdoa juga untuk warga jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dalam minggu kerja yang baru. Tuhan menolong dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir dalam jemaat ini. Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan memberkati. Berkati setiap kepala-kepala keluarga dalam melakukan segala tugas dan kerja mereka, baik sebagai pegawai negeri sipil, wira swasta, nelayan. Ketika mereka mencari ikan di laut, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Apapun usaha dan kerja yang dilakukan oleh jemaat ini, Tuhan sertai dalam minggu kerja yang baru. Tenaga honorer, ada yang berjuang bergumul untuk mencari pekerjaan dengan persaingan yang begitu ketat, yang begitu berat di saat ini. Tuhan, Engkau buka jalan. Tuhan menolong ketika kami berseru, dan kami percaya Tuhan akan bertindak tepat pada waktu-Mu Bapa. Kuatkan iman percaya warga jemaat ini, supaya mereka tidak mudah diombang-ambingkan lewat semua pengajaran-pengajaran yang salah, tapi dikuatkan iman mereka lewat setiap kebenaran firman yang ditaburkan dalam semua pelayanan yang mereka lakukan, supaya Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan iman kepada mereka. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak dalam jemaat ini. Mari Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Ada yang bersama-sama dengan orang tua, baik yang dalam kandungan, dalam pendidikan. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, dimanapun mereka berada, bersama-sama, terpisah jauh karena pendidikan, karena pekerjaan, baik di tanah Papua, di luar tanah Papua, di wilayah Indonesia, ataupun sampai ke luar negeri. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan buat anak-anak dalam jemaat ini berhasil. Hamba percaya bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan untuk mereka. Karena itu jadikan anak-anak dalam jemaat ini anak-anak yang dengar-dengaran, menghargai setiap tetes keringat orang tua untuk keberhasilan mereka dalam semua perjuangan, kerja keras, dan doa dan kasih sayang untuk anak-anak berhasil. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang menghormati orang tua, supaya umur mereka ditambahkan berkat kesejahteraan baik secara jasmani dan rohani Engkau berikan kepada anak-anak yang dengar-dengaran. Hamba berdoa untuk anak-anak yang sering melawan, mengecewakan, membuat orang tua sedih. Tuhan, jangkau mereka juga dengan kasih-Mu. Buat mereka sadar supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk Tuhan mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin di tangan Tuhan. Kuatkan setiap keluarga-keluarga dalam jemaat ini untuk tetap meyakini bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik dan mendengar setiap doa-doa dalam setiap pergumulan hidup mereka. Buat anak-anak dalam jemaat ini berhasil meraih segala cita-cita mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan melawat kami lewat kebenaran firman, memampukan kami supaya dalam panggilan-Mu kami dapat bersaksi untuk menjadi berkat, mengabarkan kabar keselamatan kepada banyak orang. Memberkati semua yang mengikuti secara live streaming. Tuhan menjangkau mereka juga. Tuhan pakai mereka juga untuk menjadi saluran berkat, menjadi saksi-Mu dalam hidup. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami. Kami akan undur dari hadapan-Mu. Tapi firman-Mu terus menguatkan kami, memampukan kami, bahwa kami adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan dipakai untuk menjadi saksi-Mu dalam minggu kerja yang baru. Kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami, baik di tingkat pusat sampai di Kota Jayapura, di tingkat RT RW. Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kegiatan Peparnas, Tuhan menolong supaya dapat berlangsung dengan baik. Kalau Tuhan sudah menolong, pelaksanaan PON boleh berlangsung dengan baik.
Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sama juga akan menolong kegiatan nasional yang ada di daerah kami di kota Jayapura ini, di tanah Papua, boleh berlangsung dengan baik. Tuhan jaga kami semua Bapa, supaya kami mengerti akan hidup ini, supaya kami dapat berguna bagi sesama. Terima kasih. Mari Tuhan memberkati juga pemimpin gereja kami, baik di tingkat sinode sampai tingkat jemaat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati kami dalam minggu kerja yang baru, pakai kami menjadi saksi-Mu dalam minggu kerja yang baru. Ampuni salah dan dosa kami, dengar dan sahuti doa kami, menurut waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah di saat ini dengan kita bernyanyi dari nyanyian rohani 189, Serikat Persaudaraan, pada ayat yang ketiga. Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, dengarkanlah pesan firman saat ini bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk bersaksi dalam hidup yang telah diselamatkan. Karena itu pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian.
Baik Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah ibadah di minggu pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman yang boleh disampaikan oleh hamba Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Ucapan terima kasih kami yang pertama yaitu kepada pelayan firman Ibu Pendeta Hendrika J. Karubaba MSI Teologia. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh mendapat tempat di setiap hati umat Tuhan dan juga menjadi kekuatan dalam hidup kita hari lepas hari. Dan ucapan terima kasih yang kedua kepada warga jemaat yang boleh hadir di ibadah saat ini, majelis piket, pemain organ, para simpatisan di Jemaat GKI Betania, pastor, penjaga gereja, tim multimedia, dan staf TU Jemaat GKI Betania. Dan ucapan selamat ulang tahun kepada anggota Jemaat GKI Betania yang berulang tahun di bulan Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama dengan Ibu Pendeta dan majelis piket mengambil tempat di depan. Kita akan menyampaikan salam Betania. Salam Betania, Immanuel, Shalom.